Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidun dari kelas MJ 701 Prodi PJJ Manajemen, nomor induk mahasiswa 2202010102235. Dosennya yaitu Pak Catur Nugroho, mata kuliah Bisnis Intelligence. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester, yaitu mereview sebuah kasus, yaitu penerapan bisnis intelijensi pada perusahaan plastik manufacturing produksi cup minuman. Permasalahannya yaitu perusahaan plastik yang produksi cup mengalami peningkatan permintaan karena berkembangnya industri minuman kekinian dan semakin banyak transaksi melalui platform digital seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, GrabFood, dan peningkatan penjualan menghasilkan data transaksi dalam jumlah yang berasal dari berbagai sumber. Tanpa bisnis intelijensi, perusahaan akan sulit mengetahui produk yang paling laris, wilayah dengan penjualan tertinggi, perilaku pelanggan, hingga efektivitas pengiriman. Oleh karena itu, bisnis intelijensi menjadi solusi untuk mengubah data menjadi informasi yang mudah dipahami, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang secara tepat dan cepat. Perkembangan bisnis cup minuman semakin meningkat seiring perubahan kebutuhan konsumen dan pertumbuhan transaksi melalui platform digital. Perusahaan menghadapi tantangan dalam mengelola data transaksi, menggabungkan data penjualan produksi, pelanggan, dan pengiriman, mengetahui produk yang diminati, menentukan strategi produksi dan distribusi berdasarkan data, dan bisnis intelijensi dapat digunakan untuk mengubah data tersebut menjadi informasi dan wawasan pengambilan keputusan. Tahapan penerapan bisnis intelijensi. Yang pertama itu pengumpulan data atau data collection. Data diperoleh dari berbagai sumber, yaitu marketplace, website perusahaan, distributor, agen penjualan, gudang produksi, keuangan, dan customer service. Data dikumpulkan meliputi yaitu jumlah penjualan, jenis produk, harga, biaya produksi, pelanggan, dan pengiriman. Tahapan yang kedua yaitu proses ETL. Data yang berasal dari berbagai sistem kemudian diproses menggunakan ETL. Ekstrak mengambil data dari seluruh sumber. Transform membersihkan data yang tidak lengkap, menghapus data ganda, dan menyamakan format. Load memasukkan data yang sudah bersih ke dalam data warehouse. Yang ketiga, data warehouse. Seluruh data disimpan di dalam satu pusat penyimpanan sehingga mudah dianalisis dan dapat menghasilkan laporan secara otomatis. Laporan kinerja produk. PI dapat digunakan untuk mengetahui performa masing-masing produk. Contoh kategori yaitu Cup 12 OZ, Cup 16 OZ, Cup 22, dan Cup Custom Branding. Indikator yaitu jumlah unit terjual, pendapatan per produk, margin keuntungan, tingkat pertumbuhan, dan produk dengan permintaan terendah dan tertinggi. Target pelanggan utama itu produk dengan penjualan tertinggi dapat diprioritaskan dalam produksi, sedangkan produk dengan penjualan terendah dapat evaluasi dari sisi harga, desain, kualitas, dan strategi pemasaran. Laporan pendapatan dan penjualan tahunan. Unit terjual yaitu dari tahun 2023 unit terjual 8 juta dan penjualan 12 M dan pendapatan 12 M. Tahun 2024 10 juta, penjualan yaitu 15 M, pendapatan 15 M. Tahun 2025 yaitu 13 juta, yaitu penjualan 20 M dan pendapatan 20 M. Tahun 2026 yaitu 16 juta, penjualan 20 M, pendapatan 20 M juga.
Dari data tersebut, perusahaan dapat melihat pertumbuhan penjualan dan pendapatan serta evaluasi pencapaian target tahunan. Laporan segmen pelanggan. BI membantu perusahaan mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik dan perilakunya. Segmentasi, distributor, toko, minimarket, UMKM, restoran atau kafe, pelanggan, dan marketplace. Data yang dianalisis yaitu frekuensi pembelian, total nilai transaksi, produk yang dibeli, dan lokasi pelanggan, serta pola pembelian. Laporan efektivitas moda pengiriman. BI juga dapat mengevaluasi efektivitas distribusi berdasarkan moda pengiriman. Contoh moda yaitu armada perusahaan, jasa ekspedisi, kurir lokal, pengiriman, dan marketplace. Indikator yaitu biaya pengiriman, waktu pengiriman, jumlah pengiriman berhasil, presentasi, ketepatan waktu, dan keterlambatan. Bisnis inteligensi dashboard, yaitu semakin tahun semakin bertambah. Dari pendapatan penjualan tahunan, juga kinerja produk, juga efektivitas pengiriman, yaitu armada 95% tepat waktu, ekspedisi 89% tepat waktu, dan kurir 92% tepat waktu. Kesimpulannya adalah bisnis inteligensi dapat menjadi alat strategis bagi perusahaan manufaktur cup minuman melalui integritas data penjualan produksi. Produk pelanggan dan pengiriman, perusahaan dapat mengubah data dalam jumlah yang besar menjadi informasi yang mudah dipahami melalui dashboard dan visualisasi. Bisnis intelijensi bukan hanya menyampaikan data tetapi membantu perusahaan memahami kondisi bisnis dan menentukan tindakan berdasarkan data. Demikianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.